Kita itu termasuk orang-orang yang sukses ataukah termasuk orang-orang yang nggak sukses dalam bulan Ramadan kemarin? Dalam arti bukan ritualnya, tapi tujuan yang terkandung padanya adalah bagaimana amal seorang hamba setelah keluar dari Ramadan. Apabila setelah keluar dari Ramadan mampu minimalnya mempertahankan ketakwaan, atau setidaknya, atau kalau bisa meningkatkan amal ibadah kita sebelum Ramadan. Kalau meningkatkan amal ibadah dari Ramadan itu bukan tuntutan syariat, karena memang Ramadan dijadikan oleh Allah sebagai bulan khusus untuk memaksimalkan ibadah. Jadi acuannya itu adalah sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, karena gemblengannya itu selama bulan Ramadan. Kalau mampu lebih, minimalnya bisa istiqamah, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala kita termasuk orang-orang yang diterima amal ibadah kita selama Ramadan. Karena dengan itu para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mampu mengejar cita-cita kita sebagai seorang muslim. Cita-cita kita sebagai seorang muslim adalah mengejar al-firdaus al-a'la, mengejar surga firdaus yang paling tinggi. Karena seorang muslim para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diajarkan kepada kita oleh Allah, diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim itu hendaknya mempunyai cita-cita yang setinggi mungkin, mempunyai ambisi yang selangit mungkin, mempunyai harapan yang setinggi mungkin. Itu sebuah garis yang Allah syariatkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunkan kepada kita. Seorang muslim itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang rendahan kalau bahasa kasarani. Tapi diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang muslim itu dalam bercita-cita, dalam berambisi, dalam berangan-angan, dalam punya harapan itu setinggi mungkin, semulia mungkin, sendaki mungkin. Bosai wong nganjuk apa ya? Bosai wong nganjuk apa? Ya setinggi mungkin, setinggi mungkin. Kalau ada yang bertanya, Ustaz teman jenengan itu diambil dari mana? Diambil dari banyak dalil. Bahwasanya salah satu di antara maqasidus syariah, maqasidus syariah itu yang diinginkan oleh Allah dalam syariat kita. Kan syariat itu ada apa ya? Ada amaliyahnya, ada tujuannya. Wong mangan itu amali, yani kecap-kecap. Tujuannya napa? Wareg. Wong minum itu amali nyeruput air, tujuannya napa? Hilang ngelak ben seger, ngoten napa? Wong turu itu amali sembujung karo merem, tujuannya napa, Pak? Kok tujuannya tidur pikirnya dengan itu? Tujuannya itu ben seger, awake sehat, isa aktivitas lagi. Itu namanya amal, itu namanya tujuan. Lah, ada sholat, ada puasa, ada hukum ini, ada hukum ini, ada hukum ini, ada hukum ini. Yang kita kenal dalam kajian-kajian fikih itu jenenge amali. Yang kita pelajari, yang jenengan pelajari kitab-kitab fikih, mau itu fikih thaharah, mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau nikah, mau hukum ini, mau hukum itu kajian amal. Dalam Islam itu ada satu disiplin ilmu lain namanya kajian maqasid. Maqasid itu sebenarnya
Kita sholat itu ngapain sih? Yang Allah inginkan kita sholat itu ngapain? Jendat ngono ku yang Allah inginkan tuh ngapain? Kita itu gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh kumpul suami istri dari pagi sampai sore. Itu kan amal. Yang Allah tuju itu apa? Gak boleh riba. Mosok 100.000 nyepecahane 90.000 gak oleh. Ngono ku napa? Apa yang Allah inginkan? Jadi apa yang Allah inginkan lah? Kajian apa yang Allah inginkan itu kajiannya khusus. Namanya kajian maqasidus syariah. Kajian maqasidus syariah itu kajian khusus. Kajian khusus. Di Al-Furqan aja kalau nggak nyampe kelas 3 Ali nggak ketemu pelajaran itu. Itu pelajaran papan atas. Salah satu di antara qawaid kaidah maqasidus syariah itu adalah Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita agar seorang muslim itu menggantungkan cita-citanya setinggi mungkin, punya ambisi semulia mungkin, punya harapan setinggi mungkin, punya cita-cita yang nembus langit gitu ya, ketujuh sekalian. Kan di atas langit ketujuh segala makhluk besar. Jadi gambarnya begitulah, punya ambisi, punya cita-cita yang setinggi mungkin. Dibangun di atas apakah maqasidus syariah ini dan bagaimana praktek lapangannya dalam kehidupan kita. Hukum ini ikhwan atau maqasidus syariah ini dibangun di atas banyak dalil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, singkat-singkat aja ini. Pendalilannya singkat-singkat aja, ketahuanku. Sampai jam pinten, Pak? Jam 8. Mentok ya? Mentok jam 8. Diselingi isya apa salatnya ba'da isya? Salatnya ba'da isya, salatnya ba'da taklim. Ya dulu. Khair insyaallah. Ngomong-ngomong ya. Apa dalilnya? Apa dalil yang melandasi? Singkat-singkat aja. Dalil yang melandasinya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah mensifati dirinya dengan badi'us samawati wal ard. Badi itu maha pencipta yang semaksimal mungkin, ra ono cacate gitu. Badi Khalik itu kan pencipta. Lah nek badi itu mencipta tapi ciptaan itu yang sejeli mungkin, sedetail mungkin, sebagus mungkin. Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan alam semesta ini sudah tidak bisa ada yang mengusulkan kepada Allah di atasnya. Ya Allah, jani menungso itu mripate telu ngono. Jadi meripat 2 itu sudah termaksimal dengan segala detail yang ada yang diketahui oleh para ahli medis. Itu sudah tidak bisa mengusulkan yang di atasnya lagi. Itu namanya badi'. Allah mensifati dirinya dengan badi'us samawati wal ard sebagai satu gambaran bahwasanya mestinya syariat Allah, makhluk Allah pun kalau melakukan sesuatu yang mendekati itu. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan hakim. Hakim itu ada 3 makna. Dzu hukum, dzu hikmah, dzu ihkam. Dzu hukum itu zat Tuhan yang memiliki keputusan. Dzu hikmah itu Tuhan yang semua amalnya, semua perbuatannya, semua hukumnya penuh dengan hikmah. Dzu ihkam itu yani Tuhan yang semua perbuatannya, semua hukumnya itu ihkam pada puncak kebaikan. Muhkam itu pada puncak kebaikan, pada puncak kesuksesan, pada puncak keistimewaan. Allah mensifati dirinya dengan badi' dan dengan hakim. Itu dalil yang pertama. Dan yang kedua para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari
sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jadikan ini sebagai moto hidup. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa ashrafaha wa yakrahu sifsafaha." Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhibbu ma'aliyal umur, menyenangi segala sesuatu yang ma'ali. Ma'ali itu yang sing terpuncak, sing tertinggi, sing termulia. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa ashrafaha. Ashrafaha itu perkara yang termulia. Jadi ini seandainya nilai itu 1 sampai 10, yang disenangi oleh itu 10 songo gitu. Disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak siji, loro, telu, enggak. Wa ashrafaha, dan sesuatu yang mulia, sesuatu yang istimewa gitu. Wa yakrahu sifsafaha. Dalam satu riwayat yang lain, wa yakrahu safasifaha. Dan Allah itu benci sesuatu yang rendahan. Apa bocongan cuy? Sesuatu yang kecengan. Kecengan ya? Oh, Gresik itu kecengan. Sesuatu yang mangan es. Pokoknya apa ya? Pokoknya kak kita nggak bahas mangan ya. Jadi ya Ustaz mlebu surga itu pokoknya mlebu ngoten mawon Ustaz, gak mikir firdaus Ustaz, pokoknya mlebu ngoten mawon. Munggah kelas ya pokoknya munggah. Wis gak mikir apa? Gak mikir kualitas, pokoknya munggah. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakrahu sifsafaha. Allah itu benci sesuatu yang rendahan. Yang rendahan, dan jadikan ini moto hidup. Hadis yang lain yang mirip dengan hadis itu, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amilal 'abdu 'amalan an yutkinahu." Allah itu senang nek kalau seorang hamba itu aktivitas an yutkinahu itu semaksimal mungkin, setinggi mungkin. Nek dadi ustad yuk tenanan kon dadi ustad, ojo ustad-ustadan. Nek sampeyan itu dadi santri, yuk maksimalkan dadi santri, an yutkinaha. Nek sampeyan dadi takmir masjid, yuk takmir masjid sing tenanan, titik puncak. Nek dadi pedagang, ya pedagang sing titik puncak. Itu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda beliau sallallahu, "Innallaha yuhibbu idza 'amilal 'abdu amalan an yutkinahu." Allah itu senang kalau hamba itu aktivitas. Itu sih dipikir itu yutkin. Yutkin itu mutkin itu ya semaksimal mungkin, semaksimal mungkin. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Dalil yang keempat, beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita dalam riwayat Bukhari hadis ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha fas'al al-firdausal a'la." Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, "Idza sa'altumul jannah fas'al al-firdausal a'la." Kalau kalian itu doa kepada Allah, mohon kepada Allah agar masuk surga, maka yang kamu minta itu al-firdaus al-a'la, surga firdaus yang tertinggi. Perhatikan hadis ini ya, kawan. Surga itu kan pintu nih ono pinten 8. Tingkatannya ada tingkatan surga. Level 1, level 2, level 3, level berapa? Ini diperselisihkan para ulama kayaknya, Mas. Pokoknya yang dipastikan surga itu enggak satu level. Ono sing surga tertinggi itu firdaus.
ada di bawahnya. Firdaus itu level-level para nabi, para rasul itu ya. Ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Ada loh surga itu kelas super ekonomi. Ini kelas surga tapi kelas ekonomi. Ekonominya super bisa. Jadi kan bisa gambarkan orang yang masuk surga paling terakhir dan derajat di surga paling bawah. Jadi dia itu mendapatkan kenikmatan surga yang paling bawah. Itu gambarannya pripun? Hadis ini dalam Bukhari. Kisah ini dalam Bukhari. Ini mepet ya. Siapa lah? Singkat cerita. Tatkala orang-orang muslim yang fasik, muslim tapi fasik, mlebu neraka sih. Itu satu demi satu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Ada seorang hamba delok kancane iku entek. Di neraka wis ra dikonco, maksudnya ra dikonco muslim. Wis karek Firaun, karek Namrud, karek sapa. Wis karek sing ngono-ngono ku tok. Sing kanca muslim ku entek. Dia itu mikirnya itu di neraka karek dia tok. Mau minta dimasukkan ke surga kok merasa dirinya gak pantas, saking bejatnya dulu di dunia. Mohon kepada Allah minta dimasukkan surga itu merasa dirinya gak pantas, tapi di neraka kok gak kuat siswi. Akhirnya dia mohon kepada Allah, ya Rabb, keluarkan saya dari neraka, tempatkan saya di pinggir neraka mawon. Ya Allah, di dalam neraka ini saya nggak kuat, keluarkanlah saya dari neraka, tempatkan saya di pinggir neraka, sehingga aku tidak terbakar dengan api neraka. Allah tanya sama dia, wahai hambaku, jika aku turuti permintaanmu, kamu akan minta yang lain? Boten ya Allah, ampun diku mawon. Sudahlah, Allah turuti, dikeluarkan dia dari neraka jahanam, ditaruh di pesisirin neraka, di pinggire neraka. Ya sik panas, tapi kan ya di pinggire pawone panas, semua di pinggire neraka. Ning ngarepe kompor niku lho panas, apa meneh ngarepe pinggirin neraka. Masih panas tapi mending, kan gak kebakar. Mending gitu ya. Kan gak kebakar. Lama dia di situ, lama-lama gak kuat. Sik panas. Dia lalu mohon kepada Allah, ya Rabb, di sini saya masih merasakan panas ya Allah. Saya minta pada jenengan jauhkanlah saya dari neraka. Dia gak minta ke surga, merasa gak mantas masuk ke dalam surga. Minta dijauhkan dari neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya abdi ma agdarak. Wahai hambaku, secepat ini kamu menyelisihi janji. Kemarin kamu bilang gak minta lagi, sekarang sudah minta lagi. Setelah ini kamu minta lagi? Boten ya Allah, ampun niki mawon. Gitu. Allah kabulkan permintaannya. Dia dijauhkan dari neraka. Tapi enggak ke surga loh ya. Dijauhkan aja dari neraka. Lama dia di situ, Allah memperlihatkan di kejauhan sana ada pohon. Ya gak perlu tanya pohon keres mau pohon apa, gak perlu tanya. Sebagai pohon ngono lho. Di kejauhan itu ada pohon. Hatinya itu kepingin gitu untuk berada di bawah pohon itu. Tapi dia itu malu sama Allah. Wis merasa kemarin tuh nyelisihi janji. Lama gak kuat, donga kepada Allah. Ya Rabb, di jauh sana ada pohon. Tempatkanlah saya di bawah pohon itu. Kembali Allah mengatakan, menungso. Tas ngingkari janji. Sekarang sudah ngingkari janji lagi. Kalau ini aku kabulkan, kamu minta lagi mboten ya Allah, ampun iki mawon terakhir ya. Dikabulkan oleh Allah. Ditaruh di bawah pohon itu. Singkat cerita, di bawah pohon itu dia bisa melihat pintunya surga. Indah sekali pintunya surga. Aku juga sembayangkan. Pokoknya indah sekali. Singkat cerita, dia melanggar janji lagi. Dia mohon kepada Allah, ditaruh di depan pintu surga. Saking merasa kayak nggak layak surga, dia mohon kepada Allah, ya Allah, tempatkanlah saya di depan pintu surga.
Dikabulkan Allah di depan pintu surga. Di depan pintu surga itu dia sudah bisa mendengar suara penduduk surga. Ya guyon, ya dakon, ya opo. Kan di dalam surga kan ya semacam-macam ya guyon, ya pelayon, ya gobak sodor, bopo, pokoknya seneng-seneng di surga. Dia tuh kepingin masuk ke dalam surga. Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Begitu dia masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya. Ini gak cerita ngawur, ini cerita dalam Bukhari. Ini cerita dalam Sahih Bukhari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, wahai hambaku, sebagaimana aku keluarkan kamu dari neraka dan aku masukkan kamu ke dalam surga, maka sekarang mintalah apa yang kamu minta. Ini seandainya tawaran itu datang dari Allah ke jenengan, kira-kira jenengan minta apa? Ya semua yang di otaknya itu diminta. Semuanya diminta. Minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, sembarang lah diminta. Allah mengatakan kepadanya, sudah wahai hambaku, empun ya Allah. Ada yang kurang, boten ya Allah, empun. Masih ada yang belum kamu minta. Kamu belum minta ini, oke ya Allah, kesupen. Kamu belum minta ini, kamu belum minta ini, oke ya Allah, kesupen. Suwake sing lali toh. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum minta ini, belum minta ini, belum minta ini, belum minta itu. Setelah itu Allah mengatakan kepadanya, wahai hambaku, sebagaimana aku telah masukkan ke dalam surga, maka aku berikan semua yang kamu minta dan aku kali lipatkan 10 kali lipat. Dalam sebagian riwayat 100 kali lipat. Sampai orang itu bengong. Dia itu mengatakan, ya Rabb, atas tahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Jenengan aja ngenyek ngono ya Allah. Jenengan itu Allah, Tuhan alam semesta, mosok ngenyek. Atas tahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Lalu Allah memberikan kepadanya semua yang dia minta dikali lipatkan 10 kali lipat, dalam satu riwayat 100 kali lipat. Dia itu merasa, aku adalah penduduk surga yang ternikmat, yang tertinggi. Padahal dia adalah penduduk surga yang paling bawah. Tapi ya ikhwan, kalau mendengar hadis ini, ampun ya Ustaz, ngono wae. Ojo. Ini di neraka suwi, Mbak. Entek konco jenengan. Jangan pernah bercita-cita jadi orang itu. Dia itu merasa jadi penduduk surga yang paling tinggi. Itu kan hari pertama, turun ketemu kancane. Sesuk ketemu tonggoe, sampean di kelas piro Mas? Kelas loro. Wah, aku kelas 1 ngono. Ruwet lah. Ketemu kancane, sampean di ndi Mas? Di RT kono. Oh, kelas VVIP, tapi gak di Firdaus loh ya. VVIP, aku kok ndek kene, baru nyesel. Hari pertama dia itu merasa yang tertinggi. Surga yang paling rendah itu kelas itu. Tapi Rasulullah bukan mengajarkan yang penting mlebu surga, mboten. Yang diajarkan oleh Allah Rasulullah itu, kalau kamu minta surga, minta kelasnya para nabi. Minta kelasnya Firdaus Al-A'la. Ini minta kelasnya Firdaus Al-A'la. Dan gaya ini itu yang ditangkap oleh para sahabat. Sahabat itu karena apal para sahabat itu dengan gayanya Rasulullah SAW. Mereka itu memahami syariat dan memahami maqasidnya. Sehingga kalau ada kesempatan itu yang mereka lakukan. Rabi'ah ibnu Ka'ab Al-Aslami, hadis kondang ini, suatu hari beliau itu ngobrol sama Rasulullah, ngobrol itu lintan ngulon gitu ya. Akhirnya Rasulullah SAW ngomong sama dia, ya Rabi'ah salni. Rabi'ah, kalau kamu mau minta padaku, minta aja sembarang wis. Kesempatan emas, ada seorang sahabat ditawari Rasulullah, salni masyi, silahkan kamu minta apapun yang kamu mau. Seandainya jenengan terus Rasulullah hidup lagi, itu ditawani itu, Mas nyuwun apa Mas, barang Mas, monggo Mas. Kira-kira jenengan nyuwun apa Pak? Kok bingung? Sahabat ini merasa ini kesempatan yang sangat langka, kesempatan emas yang mungkin tidak akan terulang dan tidak akan diberikan oleh Rasulullah kepada siapapun. Salni masyi, silahkan minta apa yang kamu mau. Spontan sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, as'alu murafaqatakal jannah.
Ya Rasulullah, aku minta jadi temanmu di surga. Ini Rasulullah jadi bingung, iki piye wong iki? Aku minta ya Rasulullah menjadi murafik. Murafik itu teman sejawat, teman dekat. Aku minta menjadi teman dekatmu di surga. Rasulullah SAW tanya, awa ghaira dzalik, gak jaluk liyane wae to. Ya bon jaluk liyane ngono lho. Awa ghaira dzalik, gak jaluk liyane wae to. Mboten ya Rasulullah niku. Yang saya minta hanya itu. Ya, itu kan apa to yo? Tapi Rasulullah SAW gak nyegah. Ojo to mas keduren mas, gak gitu. Beliau itu mengajarkan kepada umat minta sesuatu itu yang tinggi. Begitu ada umatnya yang minta yang tinggi, jangan dihalang-halangi. Beliau hanya mohon dukungan. Beliau mengatakan kalau begitu, a'inni ala nafsika, apa terusannya? Bikathrati sujud. Kalau begitu bantu aku mas yo, ben sampeyan mendapatkan cita-citamu itu, bantu aku dengan banyak sujud. Banyak sujud itu maksudnya apa? Banyak sujud itu maksudnya apa ya? Banyak sholat, mau sujud lalu ini, sujud toh sujud, titik-titik sujud kan ya gini toh. Banyak sujud dalam arti banyak sholat, dalam arti banyak sholat. Tapi lihat ya, Rasulullah SAW dari gelagatnya beliau SAW itu ditangkap oleh para sahabat. Begitu dikasih kesempatan minta sesuatu, langsung ditangkap itu. Aku minta ya Rasulullah menjadi temanmu di surga. Itu minta surga papan paling atas itu. Ya, tapi ya abot abot. Meskipun berat, gak dihalang-halangi oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan, tolong mas ya sampean bantu agar kamu mendapatkan cita-citamu. Yani a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Jadi bantu aku agar kamu mendapatkan cita-citamu dengan banyak sholat, dengan banyak sujud, dengan banyak sholat. Dan riwayat-riwayat semacam itu dari para sahabat itu banyak. Itu banyak. Begitu ini hadis yang kondang, hadis Ukasyah ibnu Mihsan. Apa hadis itu toh? Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ada di antara umat ini yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Spontan Ukasha mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya, yani agar aku termasuk di antara mereka. Rasulullah mengatakan engkau di antara mereka. Dan begitu, yani di antara, yani dalil-dalil yang ada yang menunjukkan kepada kita, bahwa yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seorang Muslim itu jangan punya cita-cita rendah. Seorang Muslim itu hendaknya kalau punya cita-cita dan mempunyai harapan itu yang selangit mungkin, yang setinggi mungkin. Sampai pada semesta sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita, kalau bisa hidup itu aktivitasnya jangan sampai menjadikan dia itu dihina oleh orang, direndahkan oleh orang. Nek bisa jadi orang mulia, nek gak bisa jadi orang standar. Jangan sampai aktivitas harian kita itu nek sampai disebutkan orang kepada orang tuh dia sendiri malu dan dia mungkin dihina orang. Makanya Rasulullah SAW itu melarang kasbul hajjam. Nah Rasulullah SAW an kasbil hajjam. Rasulullah SAW itu melarang dari upah kerja, yani upah dari hasil kerja hijamah. Ngerti ya kawan? Pahami hadis ini dengan tepat ya. Bekam ya. Di zaman beliau SAW, antum itu jangan gambarkan bekam zaman sekarang. Bekam zaman sekarang itu aktivitas apa ya? Aktivitas dan satu perbuatan, satu kerjaan yang istimewa kalau zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu kan pakai alat yang alat bekam itu sekarang jadi salah satu cabang ilmu kesehatan kalau zaman sekarang. Kalau zaman dahulu bekam itu pakai apa? Saya bisa bayangkan zaman dulu. Hah? Pakai apa? Bekam pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah itu pakai apa? Pakai tanduk. Ngerti tanduk kebu?
tanduke sapi sing bertanduk itu loh, atau kebo lah, kebo. Kebo itu kan ono tanduke gede toh. Lah, tanduknya kebo itu kalau kebunya disembelih dimakan atau sapinya disembelih dimakan, tanduknya itu diambil. Tanduk itu kan bagian luarnya itu keras, bagian dalamnya itu gembuk toh. Lah yang bagian gembuknya itu diambili gitu, tinggal bagian luarnya, tinggal kulitnya yang keras itu. Yang keras. Itu akhirnya kan dalamnya itu lobang. Bagian ujung itu digeraji dipotong. Ujung yang lincip itu loh. Itu digeraji itu dipotong. Lah kalau mau bekam tangan misalkan ini disilet. Kan disilet kan ada keluar darah toh. Terus ditancapkan begini, kok ditancapkan, ditaruh begini terus disedot. Sama yang bekam itu disedot. Lah jenenge darah disedotnya muncrat sini. Ini uang bekam itu ya rupanya gak karu-karuan. Makanya di zaman itu nggak ada orang kerja bekam kecuali budak. Ini ono wong nenteng alat bekam, budak langsung itu. Sedangkan budak itu masyarakat level apa? Bawah. Zaman itu kan ada kelas merdeka, ada level budak. Ini level budak. Kalau orang itu budak, meskipun budak raja, itu merasa hina. Nek uang di zaman itu uang bebas, uang merdeka, meskipun gak duwe apa-apa, tetap merasa mulia di zaman itu. Jadi di zaman itu. Lah di zaman itu nek ono wong, nek ada orang itu nenteng alat bekam, langsung dicap budak. Makanya Rasulullah SAW itu melarang ono wong kerja itu. Kenapa? Karena dengan kerjaan itu dia terhina di hadapan masyarakat. Kira-kira zaman sekarang gitu nopo nggih? Oh apa ya, kerjaan orang. Sampean kerja ya apa Mas? Iku arepe ngomong itu izin ngono. Terus nek ketahuan itu dia terhina di hadapan masyarakat. Itu kira-kira apa ya? Repot aku gawe contoh ya. Tani mboten, tani itu mulia loh. Kula kerja nopo? Oh tani nopo? Tandur terong, tandur ngetan. Itu orang itu bangga. Minimalnya itu standar. Minimalnya itu standar. Tani, dagang, tukang kayu, tukang batu, itu standar urip. Tapi apa ya? Kira-kira apa? Ojo maling rek. Iki kerja halal. Kerja halal, tapi orang kalau punya pekerjaan itu tuh dia merasa dirinya tuh hina. Apa ya? Sempul pokoknya sekarang penjara. Aku dari contoh kok gak enak gitu ya, nggak bisa dari contoh lah. Hah? Ya dan takutnya nanti menyinggung orang. Si enak lah, insyaallah. Jadi pekerjaan itu halal, tapi menjadikan orangnya itu merasa menjadi orang kelas bawahan, merasa rendahan, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah Rasulullah SAW an kasbil hajjah. Itu menunjukkan pada zaman sekalian, sampai pun urusan dunia, nek iso itu dadi wong sing mulya. Nek gak iso, minimalnya standar lah. Standar manusia ini biasa. Kita bukan orang Hindu loh ya. Kita bukan orang Hindu yang mengkelaskan orang itu menjadi yani apa? Brahmana, ksatria, waisa, sudra. Nek wong sudra itu wis wong kelas keset lah kalau bahasa kita, kelas bawahan banget. Kita bukan itu. Semua manusia muslim itu kelasnya sama. Tapi Rasulullah mengajarkan nek iso ojo kerja yang menjadikan kamu direndahkan oleh masyarakat. Nek iso, kalau bisa. Nek gak iso ya apa-apa lah, di hadapan Allah ya sama-sama saja. Tapi kalau bisa jangan semacam itu. Itu semua ya, dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Kita singkat ini aja. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Islam mengajarkan kepada kita, loh, Isya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita ma'aliyal umur. Pegang hadis yang saya sebutkan tadi, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa asyrafaha wa yakrah safasifaha. Allah itu menyenangi segala sesuatu yang tinggi-tinggi, yang mulia-mulia, yang terhormat dan membenci yang rendahan, yang kecengan bahasa wong ngancuknya, yang rendahan, yang itu dibenci oleh Rasulullah SAW. Ini kaidah umum. Tinggal sekarang
kemuliaan itu kita letakkan di mana, dan bagaimana kita menerapkan kaidah ini dalam kehidupan kita. Insyaallah kita bahas nanti setelah sholat isya, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita sholat dulu, yani lalu kita lanjutkan nanti setelahnya biidzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Nah, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Nah, dilanjutkan. Azan, kalau azan dulu itu pasti, jangan adanya nanti. Nah, azannya sekarang. Adapun sholatnya itu pilihannya dua. Azan, taklim baru sholat, atau azan, sholat, terus taklim lagi. Pilihannya yang mana? Azan, taklim, sholat. Ya wis, azan, taklim, sholat. Ya wis, pun azan dulu. Nah. Terserah manut karena salah dulu ya wes, salah dulu. Iya, azan salah dulu terus tadi. Wah, kata dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Pada waktu kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada pembahasan tadi bahwa di antara prinsip hidup yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah ma'aliyal umur. Mikir apa-apa itu yang tertinggi, yang termulia. Dan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membenci safasifaha, membenci urusan-urusan yang bersifat rendahan, hinaan, terhina, terendahan itu di kalangan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang permasalahannya adalah kemana prinsip hidup ini kita arahkan, kemana prinsip hidup ini kita bawa. Kita tahu para sekalian, hidup kita itu ada dua fase. Hidup kita yang sekarang dengan hidup kita yang akan datang itu ada dua fase. Karena sebenarnya manusia itu semuanya mengalami 4 fase dalam hidup. 1, alam rahim, dan itu udah lewat. Yang kedua, alam dunia yang sekarang kita hadapi. Yang ketiga, alam barzah. Yang keempat, alam akhirat. Alam barzah itu kan hanya alam transisi, jembatan dari alam dunia menuju alam akhirat. Makanya kita sering menyebutnya alam dunia dan alam akhirat, gitu ya. Kita menyebutnya itu alam dunia dan alam akhirat. Kita itu hidup di dunia yang sekarang, dan nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, maka kita akan menuju kepada alam lain, alam akhirat. Bagaimana kita meletakkan prinsip hidup yang tadi? Bahwasanya yang Allah ajarkan, yang Rasulullah SAW ajarkan dalam kita memegang atau berprinsip hidup adalah hidup itu ma'aliyal umur, punya cita-cita yang tinggi, punya ambisi yang tinggi, punya harapan yang tinggi. Dan jangan sampai seorang muslim itu cita-citanya, harapannya, keinginannya semuanya barang-barang rendahan. Kalau kita cermati dari semua dalil yang ada, maka inti dari yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi, ambisi yang tinggi. Itu intinya adalah akhirat dan segala sesuatu yang mengantarkan kepada kemuliaan kehidupan nanti di dalam akhirat. Tapi bukan berarti di dunia cukup apa? Yang rendah-rendah, cukup yang kecengan kalau bahasa kita, tapi juga masih terikat dengan prinsip yang tadi. Kenapa? Kalau prinsip itu hanya untuk akhirat toh, nggak mungkin Rasulullah SAW sampai melarang kasbul hajjam, pekerjaan yang menjadikan dia terhina di alam dunia ini, sebagaimana yang digambarkan, sebagaimana yang tadi yang kita gambarkan tadi. Maka kita pecah dua sekarang, bahwa menerapkan prinsip hidup yang tadi yang kita bahas tadi sebelum Isya adalah yang paling pokok kita bawa kepada kemuliaan, ketinggian, kehormatan, kedudukan tertinggi di alam akhirat, di alam akhirat nanti. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam Al-Qur'an itu betapa sering Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, menyontohkan kepada kita, memberikan kepada kita gambaran tentang nikmatnya penduduk atau nikmatnya kehidupan di alam surga. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan, innalillahi mi'atu mi'ata rahmah. Allah itu memiliki 100 nikmat. Yang satu Allah turunkan ke muka bumi,
yang dengan satu yang Allah turunkan ke muka bumi itulah maka semua makhluk yang ada di bumi, yang makhluk yang di bumi itu ada berapa? Ada 3. 1 manusia, 2 binatang, yang kedua, yang ketiga jin. Makhluk yang ada di dunia itu kan manusia, binatang sama jin. Dengan satu nikmat itulah semua makhluk bumi itu mereka bisa saling kasih sayang, bisa mendapatkan kenikmatan, bisa mendapatkan keenaan hidup dengan satu nikmat itu sejak awal penciptaan alam semesta sampai nanti hancurnya alam semesta pada hari kiamat. Kita merasakan hidup yang kayak sekarang ini. Kalau dulu pernah ada cerita Nabi Sulaiman, pernah ada cerita Dzulqarnain. Jadi kalau sekarang ini kita hidup di Nganjuk, kita belum bicara tentang kelompok-kelompok elit hidup manusia, belum nanti kita bicara akhir zaman. Semua itu hanya bagian dari satu nikmat. Yang 99 nikmat Allah simpan dan hanya Allah berikan kepada orang-orang mukmin saleh yang masuk ke dalam surga. Kira-kira bisa digambarkan kenikmatan surga? Gak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyal muttaqin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Jadi aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa, yakni surga yang belum pernah dilihat oleh mata. Kalau ada yang belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah dibayangkan, belum pernah terbetik dalam pikiran manusia. Kalau ada seorang yang mampu menghayal surga itu digambarkan begini, ya berarti surga bukan begitu, karena masih bisa dibayangkan. Jadi kan bahasanya Rasulullah SAW itu, bahasanya Allah itu wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terbetik, belum pernah terpikirkan, belum pernah terlintas dalam pikiran manusia. Kalau ada orang bisa membayangkan begini, yani bisa memfilmkan begitu, begini, membayangkan begini, begitu, berarti surga gak begitu, yani karena belum bisa dibayangkan oleh manusia. Itu pun kenikmatan surga yang sekelas yang kita gambarkan tadi itu dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau kita minta surga, jangan minta surga yang kelas bawah, tapi minta surga yang kelas tinggi. Idza sa'altumullah fas'al al-firdaus ala. Kalau kalian minta kepada Allah, minta surga, minta surga yang tertinggi, surga firdaus yang tertinggi. Itu hukum asal, bahwa cita-cita yang tertinggi, cita-cita yang termulia, cita-cita yang teragung kita bawa ke situ, dan itu berefek kepada semua aktivitas hidup, pada semua ini aktivitas hidup. Aktivitas hidup kita yang itu memang ibadah ritual, maupun aktivitas hidup kita yang memang itu adalah aktivitas kebiasaan kita sehari-hari. Bagaimana gambarannya? Untuk mempraktekkan apa yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ibadahlah semaksimal mungkin. Kalau ibadahlah semaksimal mungkin, semampu yang bisa kita lakukan. Sholat misalkan, nilai sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan ditinjau dari 3 sisi. 1, ikhlasnya. 2, kesesuaian gerakan dan bacaan dengan sholatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, khusyuknya, menyatunya antara jiwa dengan raga. Maka seorang muslim tatkala sholat hendaknya memastikan, mengusahakan, mengupayakan 3-tiganya sempurna, meskipun nggak akan bisa. Ya, nah itu saya katakan dari awal, meskipun nggak akan bisa ya, kawan. Tapi nek orang itu punya cita-cita, ikhlasnya sempurna, gerakan dan bacaannya sempurna, khusyuknya sempurna. Meleset-meleset itu kan 95, 97, 96, meleset. Tapi kawan orang berpikir pokok esa. Lah pokok esa kan nilainya swidak tuh. Meleset titik 55, gak kelas.
Wong cita-cita harapan iku pokoke sah. Pokoke sah itu kan berarti sholat gak pakai baju, pakai celana setengah betis, kan nutup aurat toh. Sah, nutup aurat, maca Al-Fatihah tok, ngono wae. Wong pokoke sah. Jadi kan doa iftitah sunnah, surat sunnah. Pokoknya sekedar sah, sekedar sah. Ini. Sholat itu gerakan dan bacaannya sempurna mungkin, khusyuknya sesempurna mungkin. Kalau kita bicara puasa, misalkan puasa yang semaksimal mungkin. Kalau kita bicara Ramadan yang semaksimal mungkin. Kalau ada orang bisa berangkat haji yang semaksimal mungkin. Kalau orang bisa berangkat umroh, benar-benar perjalanan umrohnya itu adalah perjalanan ibadah, bukan rekreasi. Itu kan dapat jelas tuh saiki umroh itu. Ya umroh rekreasi, umroh ibadah itu. Ini akan dimulai, akan dine enggak jelas. Jamaah yang berkah Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua ya kawan. Kalau memang kita itu menginginkan surga itu kelas yang tertinggi, maka efek amal hariannya adalah segala sesuatu yang itu kita lakukan di muka bumi hendaknya bernuansa mengantarkan kita ke surga Firdaus. Apapun itu, kita itu disuruh untuk ibadah ritual terus, mustahil ya kawan. Lapar gak mangan mati. Jenenge menungso yo bar turu tangi, terus pipis, terus sarapan, terus kerja, terus istirahat, terus apalagi itu hidup manusia nggak bisa dihindari. Maka orang yang obsesinya itu Firdaus adalah orang yang menjadikan semua aktivitas hidupnya itu mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini anak ke-10. Bagaimana caranya jamaah yang Allah Subhanahu wa taala? Caranya dua. Ilmu dan amal. Agar ya kawan, tidur kita mengantarkan ke Firdaus. Bangun kita dari tidur mengantarkan ke surga. Keluar masuk kamar mandi kita mengantarkan ke surga. Aktivitas sarapan kita mengantarkan ke surga. Yani ketemu karo konco mengantarkan ke surga. Kerja kita mengantarkan ke surga. Aktivitas apapun kita mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka rumusnya dua. Rumus yang pertama, ilmui. Piye carane tidur itu yang syar'i. Tidur itu kan ono 3 macam toh. Tidur berpahala, tidur berdosa, tidur ngiler. Tidur maksudnya gak oleh apa-apa. Dosa ya ora, pahala ya ora, oleh ngiler. Lah bakas iki panjang. Bagaimana caranya bangun tidur berpahala, jangan malah berdosa. Orang sarapan pagi itu ada yang sarapane warak dan berpahala, ada yang sarapane warak dan berdosa, ada yang sarapane warak tok. Seorang muslim itu pilihannya yang pertama. Jangan sampai sepokoknya gak dosa satu-satu. Itu pilihan rendah. Itu pilihan yang rendah. Ini kenapa? Karena bukan begitu yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, apapun itu mengantarkan kepada surga Firdaus. Jadi surga, jadi Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Efek juga pada jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas apapun. Dalam aktivitas apapun itu semaksimal mungkin dan mengantarkan kita kepada jadi surganya jadi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah ibadah-ibadah ritual, salatnya, maca Quran, zakat, puasa, itu semaksimal mungkin dan itu yang ada dan itu semuanya 3 sisi ya kawan. Ingat, ibadah itu semua ibadah itu ada zahir, ada batin. Ibadah sisi zahir itu yang kita pelajari di kitab-kitab fikih.
Ibadah sisi batin itu yang dipelajari dalam masalah-masalah yang lainnya. Ini ibadah semuanya itu begitu. Ini anak kayaknya pernah ngomong ini kepada antum ya, coba cermati. Kita buat contoh iki sing Ramadan selewat, yang di depan kita udhiyah. Di depan kita sekarang udhiyah. Temas aja nih. Temas. Tidur bawah. Yes, ngomong. Apa tadi yang ngomong? Udhiyah. Cermati para sahabat sekalian. Semua ibadah itu ada amalnya, ada bentuk luarnya. Ini sholat yuk dari salam sampai dari takbiratul ihram sampai salam itu bentuk luar sholat. Bentuk luar sholat. Ini puasanya bentuk luarnya gak mangan, gak minum, gak kumpul suami istri dari terbebas sampai tenggelam matahari. Lah, kita bicara sekarang tentang udhiyah. Udhiyah itu kan bentuk luarnya nyembelih binatang. Tapi coba cermati satu masalah. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu dalam udhiyah menyenangi binatang yang jantan, lemu, wanteng, kaya wongi, wanteng, terus mahal. Itu yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memandang, menyatakan binatang-binatang dengan kriteria ini itu nggak sah. Pincang yang jelas pincangnya, terus buta atau cacat mata yang jelas cacatnya, terus sakit yang jelas sakitnya, terus binatang sewes ronok sumsum wis koru kono daging. Yo karek kulit sama belung, kulit sama belung. Tapi sekarang ada binatang jantan. Mik. Oh iya. Gak denger ya? Dek. Sini aja. Lagi mau. Nah. Binatang, coba sekarang perhatikan. Binatang jantan lemu pincang. Apa hukumnya kalau dipakai udhiyah? Hah? Nggak sah. Padahal kalau kita perhatikan dua binatang, satu binatangnya jantan, gemuk, ganteng, wapi, jualannya mahal. Sama binatang yang jantan, gemuk, pincang, kira-kira setelah jadi daging sama apa mboten? Ya sama. Wong padha sing binatang sing gagah itu nanti kalau sudah dibeli dipotong-potong, yang pincang dibeleyok dipotong-potong, sama hasilnya. Tapi kenapa yang ini diperintahkan, yang itu gak sah? Itu yang saya katakan, ada unsur batin dalam ibadah. Apa itu? Roh pengorbanan. Roh pengorbanan. Zaman Rasulullah SAW itu rata-rata wong itu kan ternak. Nek jenengan ternak duwe kambing 10 misalkan, kemudian ada satu kambingnya itu masya Allah nyewenengno, ganteng, sewenengno, lemu, terus nurut gitu ya, nurut gitu, mau ngorbankan, mau jadikan korban itu abot ya amit-amit, mau belah itu nangis. Lah punya kambing satunya lagi wis elek, rupane wis serem, ini nawakal. Ngono ku pikiran atine para sahabat sekalian. Ni sesuk dulu cetak beleh kon, kapok kon. Begitu beleh plong atine. Nuansa zahirnya korban, atine iku membebaskan diri dari ini wae, dari beban. Lah, bahasa syariat ini harus difahami para sahabat sekalian. Bahwasanya ibadah itu maksimal dohirinya, maksimal batinnya. Lah kalau ngaji ini panjang, kalau bahas ini. Yang penting para sahabat sekalian, semuanya diarahkan untuk menuju kepada
Yani al-firdaus al-a'la sebagai cita-cita muslim yang tertinggi. Adapun untuk urusan dunia, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk urusan yani dunia, urusan dunia itu dari dua sisi. Urusan dunia yang mengantarkan ke surga, maka itu yang kita bahas tadi. Urusan dunia yang itu untuk urusan dunia kita. Urusan dunia yang itu untuk urusan dunia, yang itu memang untuk dunia. Pertama ya kawan, syariat kita jangan pernah meletakkan cita-cita kita pada dunia. Jangan pernah hati itu terikat pada dunia. Karena setinggi-tingginya, senikmat-nikmatnya dunia, dia itu rendah. Makanya namanya dunia. Namanya itu dunia ya kawan. Kalau yang antum bayangkan puncak kesuksesan itu adalah punya rumah yang mewah 50 M. Rumah 50 M silakan. Rumah yang 50 M itu tetap ono sapi tenge. Nggih mboten. Lah ono sapi tenge ya piye? Rumah yang mewah itu tetap ono nyamuke. Tetap ono yang semacam itu, semewah-mewahnya rumah. Tetap ono tempat PPC, ngono toh. Antum itu kalau kita itu menggantungkan hidup ya kawan, menggantungkan hidup pada pokoknya merasa mendapatkan kenikmatan tertinggi. Dia itu merasa cita-citanya tertinggi, mempunyai mobil yang paling mewah misalkan. Sak mewah-mewahi mobil, isek butuh masuk bengkel, gimana? Lah gak butuh masuk bengkel ya jebol mobil jenengan. Sak mewah-mewahi mobil kena paku. Bocor. Sak mewah-mewahi mobil nembus banjir. Macet. Kalau cita-cita hidup itu adalah istri yang cantik jelita, itu yang diuber. Segala daya dan upaya dikerahkan ke sana. Saayu-ayu ni wong wedok. Nek kalau nyeni BAB ya ambune gak enak. Nek turu ya ngiler. Ngono to? Nggih to? Padha karo jenengan. Nek turu yang ngiler, padha karo aku barang. Para jamaah yang Allah Ta'ala, makanya cita-cita itu jangan digantungkan dengan dunia. Cita-cita itu gantungkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita itu punya cita-cita itu mentok di dunia, Anda orang rendahan. Anda ulangi, selagi kita itu cita-citanya itu mentok pada dunia, berarti kita itu cita-citanya masih rendahan. Kenapa? Semulia-mulianya, senikmat-nikmatnya, setinggi-tingginya dunia, masih jauh di bawah kenikmatan surga. Saayu-ayu ini bojone sampeyan tetap kalah sama bidadari. Semewah-mewahnya rumah kita di dunia masih kalah sama rumah surga yang paling SSSS, paling sangat sederhana. Senikmat-nikmatnya makanan dunia masih kalah dengan makanan surga yang paling gak nikmat. Kalau ada ya tapi ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masalah pertama kalau kita bahas dunia. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah bahas dunia, maka yang kita lakukan itu adalah kerjakan apa yang bisa kita kerjakan sesuai dengan garis syariat. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa qanaah dan ridha. Jadi misalkan ya kawan, aktivitas dunia apapun, kita bahas kerja lah sekarang. Kerja itu, aktivitas itu lakukan seperti yang digariskan oleh Allah. Dalam masalah kerja, syariatnya Allah itu kan 3 atau 4. 1, seorang itu kerja, ojo pengangguran. Pertama. Yang kedua, kerja yang apa ya? Kerja yang halal. Yang kedua, yakni kerja itu yang halal. Yang ketiga,
aktivitas kerjaan dia lakukan semaksimal mungkin. Pertama, kerja. Ojo jadi pengangguran. Pengangguran itu terlarang oleh syariat. Pengangguran itu gak ada pekerjaan, gak punya pendapatan. Ini pengangguran tapi punya pendapatan banyak, gak pengangguran itu jenengi. Contohnya gue punya kos-kosan wakeh. Ini ben ulane itu misalnya kok ben ulane itu kosnya itu misalkan 200.000. Lah punya kos-kosan 20. Lah kan wis piro? 2 juta. Salah yo. 4 juta. 4 juta. Itu pengangguran apa mboten? Ya mboten. Mboten pengangguran itu. Yo punya pendapatan lah gitu. Jadi kerja. Ini kerja. Yang kedua ya Ahwan, pastikan kerja itu halal. Pastikan kerja itu halal. Yang ketiga, kerja apapun kita maksimalkan. Maksimalkan dalam kerja. Jadi nek dagang sing tenanan. Nek tani sing tenanan. Nek jadi ASN sing tenanan. Nek dadi apa yang tenanan. Lalu setelah 3 ini lanjutkan dengan doa. Perjuangan tanpa doa itu kesombongan. Doa tok tanpa usaha itu kegilaan. Tunggu ya Allah, berikan aku anak, ngono ya. Terus gak gelem nikah. Ya Allah, berikan aku kekayaan, ra gelem kerja. Itu kan ngene to. Itu kan semacam itu. Perjuangan, usaha dibarengi dengan doa. Terus setelahnya tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil yang Allah berikan terima dengan qanaah. Terima dengan qanaah dan jangan tinggikan standar hidup. Kalau mau enggak sering-sering nelongso dan susah. Jadi usaha maksimal, doa maksimal, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu terima dengan qanaah dan ridho. Terima dengan qanaah dan ridho. Dan tambahi, jangan tinggikan standar kebahagiaan hidup. Kalau mau gak sering-sering longso. Kata ini sebagian ahli hikmah, liyakil ma tafrah bihi yakil ma tahzan alaih. Untuk kamu bisa senang, ojo dur-dur. Yakin kamu itu jarang susah. Liyakil ma tafrah bihi, sederhanakan, rendahkan, kecilkan standar kamu bisa senang. Yakil ma tahzan alaih, kamu itu akan jarang susah, jarang sedih. Gambaran ingatan Pak. Gambaran gini aja ya. Nek jenengan itu dalam masalah makan, pikiran itu ono pokoknya ono sego, ono apa iki? Ono lau apa iki? Wong Nganjuk biasa lau apa? Tempe. Ono tempe, ono lombok, sambal maksudnya. Iku wis seneng. Terus jenengan pulang kerja, istrinya masak itu tuh seneng, syukur. Kenapa? Ya memang standarnya begitu. Lah suatu hari mulai ke ono ayam, masya Allah, seneng tapi gak usah sujud syukur. Ini seneng gitu ya. Tapi gak usah sujud syukur. Ini seneng. Kenapa? Standar senengnya itu pokoknya ono nasi, ono lauk, ono sambal, wes seneng. Ternyata kok ono ayam, ternyata kok ono rawon arang-arang, ternyata kok ono bandeng itu, masya Allah sangat seneng. Tapi kalau standar antum mangan itu baru bahagia kalau 4 sehat 5 sempurna. Harus segoni itu harus cap rojo lili. Salah yuk. Rojo lili. Jadi harus ono harus ono ikan. Ikannya harus yang seger, harus ono sayur, harus ono buah, harus ono susu dah. Wes pokoknya minuman yang lain lah, minuman air putih tok, minuman yang lain. Terus
tempatnya harus bersih dan harus anget, adem didik ragelem, itu baru merasa seneng mangan. Rawan darah tinggi mati jenengan. Mulai wis cempak kabeh ngono. Ternyata segoyo adem, ngamuk-ngamuk. Kasih mangan. Sesuk segoyo anget, sambele kepedesan, ngamuk-ngamuk. Sesuk apa meneh cepet mati sampean ya. Nelongso mati. Kenapa? Orang itu kalau baru bisa bahagia dengan patok nilai 90, dia dapat 85 itu nelongso. Tapi kalau dia matok seneng sekedar nilainya 70, dapat 85 sujud syukur. Coba kalian bayangkan sekarang. Antum itu ini bukan, ini cuma untuk menggambarkan ya. Tuh cobalah, kalau antum itu menggambarkan anak rapotan, mikiri anakku mulai 70 wis seweneng ngono ya. Wis syukur untuk 70 karena merasa kemampuannya anak sekelas dia. Ternyata kok rapotis 85. Subhanallah, tukokno sepeda saking senengnya. Tapi kalau antum membayangkan anak dianggap sukses, kalau nilainya 95, anak dapat 90 itu diseneni. Kenapa? Standar yang masalah. Untuk bahagia dunia, turunkan standar. Untuk agar bisa gampang qanaah. Tapi bahas qanaah, jangan kemudian wis qanaah Ustaz, sapa anane, gak usah kerja, sapa anane. Jangan begitu, salah juga. Dua prinsip itu dipegang. Untuk urusan aktivitas pegang maksimal. Untuk urusan hasil, standarkan hasil menjadi qanaah. Ini titik yang kadang-kadang campur baur. Ustaz, kata jenengan itu harus qanaah, harus kerja, gak usah mempeng-mempeng Ustaz yo. Ya salah. Ditambah lagi, kerja itu kata jenengan harus mempeng Ustaz, harus mungkin, harus tenanan. Nah, kapan hasilnya gak memuaskan, kecewa Ustaz. Jangan gitu. Ada tempatnya masing-masing. Di titik kerja patokannya kerja halal maksimal. Di titik hasil patokannya qanaah. Agar qanaah liyaqilla ma tafrah bihi yakil ma tahzan alaih. Agar gampang qanaah, standar untuk bisa seneng itu turunkan. Itu gampang bisa bahagia. Itu gampang jadi bisa bahagia. Jenengan itu kalau mikiri baru seneng nek dapat nek punya Pajero, punya Avanza nelongso gitu. Bendelok Avanza itu nelongso. Padahal Avanza api. Karena yang dipikiran dia Pajero. Tapi kalau dalam pikiran dia pokoknya duwe mobil, mbok Cherry, mbok pickup, pokoknya duwe mobil gitu. Kok kemudian Allah ngasih dia Avanza, sujud syukur. Itu memahami konsep hidup ya akhwan. Jadi letakkan yang saya gambarkan tadi, bahwasanya Allah itu menyenangi yang ma'aliyal umur. Ma'aliyal umur itu pada titik aktivitasnya. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, karena akhirat itu kan selalu kita kejar, maka ma'aliyal umur tetap di atas. Untuk urusan dunia, ma'aliyal umur itu pada titik aktivitasnya. Begitu oleh hasil, ya sudahlah. Begitu oleh hasil, ya sudah. Terima dengan ridha dan qanaah, dan agar qanaah maka yang semacam tadi. Baik. Itu memetakan prinsip hidup tatkala kita bahas akhirat, tatkala kita bahas dunia. Terakhir para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, contoh terapan memartakan kaidah ini. Kaidah innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrah safasifaha. Allah itu nyenangi apa-apa itu yang tertinggi, yang termulia, yang terhebat, dan membenci yang kecenganmu, yang bawahan itu. Prakteknya bagaimana para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Praktek dalam urusan akhirat jelas. Yang kita kejar bukan surga kelas bawah.
Ojo kena cita-cita, wis Ustaz, gak apa-apa dadi yang kayak tadi ceritanya tadi. Ojo rek, den neraka suwi ngono. Punya cita-cita tuh ya kawan, adalah mikirnya itu kita itu jangan pernah mampir neraka. Sedetik pun kalau bisa jangan mampir neraka. Loro loh neraka itu. Ciri ini Pak Guru biar pun mlebu neraka itu loro. Jadi jangan sampai mampir. Berarti dan kita bahas cita-cita itu adalah pada titik ke surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala, pada yani surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu akan berefek pada semua hidup. Dan jadikan hadis yang akan saya sebutkan ini sebagai patokan hidup ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammah, barang siapa yang menjadikan cita-cita tertingginya ham, ambisi tertingginya itu adalah mengejar akhirat yang tertinggi, maka dunianya katut. Orang itu kalau ngejar akhirat, dunianya katut. Apa kata Rasulullah SAW? Ja'ala ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlah. Yani wa jama'a lahu syamlah wa atatuhu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu ambisinya, cita-cita tertingginya, maka Allah akan menjadikan hati ini itu selalu merasa cukup, dan itu inti kekayaan. Merasa rizkinya itu selalu lebih, dan itu inti kekayaan. Wa jama'a lahu syamlah, dan Allah akan menjadikan semua yang ada di dia, yang mengitari dia, itu menguatkan dia. Syaml itu ya apapun yang sekitarnya, kan dia itu orang itu punya istri, punya anak, punya tonggo, punya kerabat, punya temen, punya binatang, punya kendaraan, punya rumah, punya apa mana? Semua itu menjadikan dia kuat. Punya istri menyenangkan, dijadikan oleh Allah istrinya menyenangkan, punya anak yo nyeneng hati, punya tonggo yo apa? Nyenengno, punya kendaraan, rata mlebu bengkel gitu ya, seneng gitu. Punya apa ya? Punya binatang tuh nyenengno, punya kucing nyenengno, duwe tikus tuh nyenengno. Maksudnya tikus itu gak nakal-nakal men gitu. Ya nakal-nakal men. Jama'alahu syamla wa atatuhu dunya wa hiya rahimah. Dan dunia akan datang kepadanya meskipun tidak dia kejar. Dia berupaya ya, dia kerja ya, maksimal ya, tapi tidak sampai melalaikan akhiratnya. Kembalikannya kata Rasulullah SAW, wa man kanatil ad-dunya hamma, barang siapa wong itu cita-cita tertinggi ini mikir dunia, apapun itu yang dipikir hanya dunia. Kata Rasulullah SAW, ja'ala faqrahu baina ainai, dia itu selalu merasa kurang. Punya Cherry pingin Avanza, punya Avanza pingin Innova, punya Innova pingin Pajero, salah, punya Pajero pingin Alphard, punya Alphard pingin apa gitu. Jadi gak pernah merasa cukup, selalu miskin. Punya uang 100 juta butuh 150, punya uang 150 butuh 200, punya uang 200 butuh 220, kan berarti kurang terus. Ini butuh, jadi kurang terus, dan itu adalah inti kefakiran. Wasyattata alaihi syamlah, Allah akan menjadikan semua yang di sekitarnya menjadikan uripnya itu nelongso. Punya istri nglarakno hati, punya anak nyesekno dodo, punya kerabat bermusuhan dengan dia, punya tonggo gak ada yang akur, punya apa? Ini punya kendaraan, bentino tabrakan, punya kucing neleki omah terus, apa meneh punya tikus, entah muka karuan. Walam ta'tihi minad dunya illa ma qutiralah, dan tidak akan datang dari dunianya kecuali yang Allah takdirkan untuk dia. Adapun praktek kaidah yang saya sebutkan tadi untuk urusan dunia para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambarannya misalkan nek jenengan jadi santri, ini adik-adik yang sering berangkat mondok ini, kalau memang jadi santri ojo mikiri Ustaz pokoknya lulus
pokoknya muka kelas. Jangan, itu bukan prinsip seorang muslim. Prinsip seorang muslim itu, aku santri, aku harus jadi santri yang tertinggi, santri yang terpuncak, hasil yang termaksimal, hasil yang termaksimal. Setelah memaksimalkan diri berupaya, kemudian Allah memberikan ilmu, ilmunya itu disyukuri, dimanfaatkan. Tapi dari awal itu mikirnya yang tertinggi, yang termaksimal, yang termulia. Ini semacam itu gambarannya. Sehingga kalau mikir semacam itu, dia itu akan berpikir untuk selalu nambah, selalu nambah, selalu nambah, selalu serius, selalu serius. Kalau dalam bahasa apa ya? Dalam bahasa dunia ilmiah, ya ilmu itu dikejar setinggi mungkin. Gambaran ya kawan, misalkan bagi jenengan para pemegang amanah dakwah di tempat ini, bagaimana menerapkan kaidah tadi? Masjid suwapi kan wes cukup ngene tok ae. Nah, itu gak prinsip seorang muslim ya kawan. Prinsip seorang muslim ini itu awal. Yang sekarang tuh dapatkan ini awal. Pikirannya apa yang akan kita Al-Munawwarah 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, itu sudah dipikir, sudah dirancang. Sehingga tahapan itu masih panjang dan dilangkahkan. Meninggal dunia, dilanjutkan generasi setelahnya. Begitu seorang muslim. Jadi ini mimbab at-tahadduts bi ni'mah, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Allah, maka ceritakanlah, bukan dari bentuk kesombongannya. Anda katakan 15 tahun yang lalu Anda diamanati Syekhuna al-Walid Ustaz Aun Rafiq untuk memegang Al-Furqan. Tatkala itu Anda sampai dikatakan roto edan oleh sebagian teman-teman. Antum roto edan Ustaz. Mikirnya kita itu jauh, padahal tatkala Al-Furqan itu yang delesep welek segala karuan zaman itu. Tapi Anda pikirkan tatkala itu kita harus segera dapat muadalah. Kita harus segera dapat ini dan macam-macamnya. Arahnya ke depan itu begini. Alhamdulillah, karena cita-citanya begitu. Kayaknya 15 tahun yang lalu yang Anda cita-citakan, yang Allah wujudkan sekarang ini, tahun ke-15 Anda megang Yayasan Al-Furqan, melebihi dari apa yang Anda bayangkan. Melebihi dari apa yang Anda bayangkan sebelumnya. Dan sekarang ini, setelah kemarin selesai, kami sudah merancang Al-Furqan 25 tahun yang akan datang. Al-Furqan 25 tahun yang akan datang itu harus begini. Kita pecah menjadi per 5 tahun. Kita pecah menjadi per tahun, dan itu tahapan-tahapannya dilakukan. Dari mana ini? Ini bukan manajemen negara ya, kawan. Ini bukan manajemen negara. Ini manajemen syar'i. Kalau dalam bahasa negara itu kan RIP, Renstra, RKAT, ngono to. Ngerti ora jenengan? Rencana induk pengembangan itu rencana jangka panjang. Rencana strategis itu rencana per periode 5 tahunan, rencana tahunan dan anggarannya. Itu bukan manajemen negara. Itu manajemen syariat. Itu manajemen syariat. Jangan jadi orang itu ya, jangan berpikir ngene wae sapis, ngene wae sepi meneh urip. Enggak ya, kawan. Antum akan terlibas oleh kondisi, akan tergilas oleh kondisi. Kalau memang cara berpikirnya ini semacam itu. Apalagi kalau masalah ma'had, bahas masalah pesantren, bahas masalah masjid, bahas masalah lembaga pendidikan. Yang sekarang kita dapatkan adalah tonggak awal untuk bisa melaju kepada yang lebih kuat. Ada yang ini lebih kuat. Begitu juga dengan ini begitu juga dengan yang lainnya. Bagi santri, bagi orang tua, bagi ini, dan yang lainnya. Kalau kita itu motivasi anak, misalkan ya, sebagai orang tua motivasi anak, nak, bapak kayak sopo-opo nak, sampai anak semoga iso moco, alhamdulillah nak. Jangan gitu jadi orang tua ya kawan.
Bukan begitu Islam mengajarkan. Wis bapak mbiyen niku gak tau munggah kelas nak, pokok sampean sekarang munggah kelas bapak wis seneng. Jangan, sampean itu sudah berlalu ya, Wan. Motivasi anak itu yang tertinggi, semulia mungkin sehingga terpacu dan terpacu. Kalimat penutup. Tapi semua yang saya katakan tadi itu harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal, ikut jenenge ngayal. Jadi dalam perhitungan otak itu masuk. Ingat ucapannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Kata beliau, Anda benar atau kekiran sama sebagian teman gara-gara ucapannya Umar bin Abdul Aziz ini. Kalimat yang kondang dari Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan, innali nafsan tawwaqah. Aku itu dikasih oleh Allah anugerah, punya jiwa yang gak pernah puas. Selalu kepingin lebih, selalu kepingin lebih, selalu kepingin lebih. Tolabtul imarah fanil tuha. Aku pernah bercita-cita kepingin jadi gubernur. Aku mendapatkan kedudukan itu. Dan beliau mendapatkan gubernur tertinggi, gubernur DKI Jakarta. Indonesia ngono gubernur DKI Jakarta dengan gubernur tertinggi. Podo-podo gubernur enak di gubernur DKI karo gubernur Sorong. Lah yo enak gubernur DKI to yo. Di zaman itu gubernur yang terelit itu gubernur Madinah. Karena ibu kota di Damaskus. Dan Umar bin Abdul Aziz mendapatkan posisi gubernur kota Madinah. Itu gubernur tertinggi tatkala itu. Pada waktu beliau sudah jadi gubernur, beliau itu apa baca beliau itu? Fa'aradtul khilafah. Aku kepengen jadi khalifah. Fanil tua kata beliau, aku sudah mendapatkan kedudukan ini. Beliau pada waktu ngomong ini beliau jadi khalifah. Kata beliau, aku menginginkan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan khalifah. Dan di dunia zaman itu, setelah khalifah wes gak ada yang lebih tinggi dari atasnya. Pada waktu orang-orang bertanya, loh kedudukan apa lagi ya imam, kedudukan apa lagi ya khalifah? Amirul Mukminin beliau mengatakan, inilah arjul jannah. Aku kepingin mendapatkan firdaus, mendapatkan surga. Dan aku harapkan aku akan mendapatkan kedudukan itu. Mendapatkan kedudukan itu. Lah, tatkala Umar bin Abdul Aziz ini bocah, kepingin menjadi gubernur, itu wajar. Itu maksudnya kedudukan yang bisa digambarkan. Kenapa? Beliau itu ponakane khalifah dan mantune khalifah. Jadi kepingin jadi gubernur kan wajar toh. Ponakane raja, mantune raja pengen jadi gubernur, wajar apa mboten? Wajar. Lah nek kaum sudra lho tiba-tiba kepengin jadi gubernur yo dadi Pak Lurah dhisik ngono lho. Bar dadi Pak Lurah dadi Pak Camat ngono. Bar dadi Pak Camat. Tadi apa meneh ngono. Itu tahapannya. Durung apa-apa. Kalau aku jadi menteri. Iki wong kamu ndelesep ABC gak pati kenal. Yo gak kenal mubtada, gak kenal khobar, gak kenal A, gak kenal B, mikirnya jadi menteri. Itu bukan ma'aliyal umur itu edanan umur itu. Jadi ma'ali umur itu sesuatu yang bisa digambarkan. Tahapan kesana itu masuk akal gitu. Jadi masuk akal. Agar jangan ada yang salah memahami apa yang saya katakan. Katanya Ustadz ma'aliyul umur, aku kepingin jadi presiden, padahal jauh gitu yo. Akhirnya yo rada edan to. Akhirnya jadi edan. Akhirnya piye? Apa-apa itu di ma'aliyal umur level dia. Lah, untuk urusan akhirat kan semua orang sama. Kita ada level itu kan urusan dunia. Urusan akhirat itu semuanya sama. Presiden, rakyat jelata akhiratnya sama. Kita bahas selevel dia itu adalah urusan dunianya, dunianya. Makanya para ulama kita mengatakan, kalau ada orang miskin gitu, terus berangan-angan ada orang miskin gitu,
berangan-angan memiliki uang 10 triliun, itu hayalan. Tapi kalau pengusaha kelas nasional yang uangnya sekarang 1,5 triliun, kemudian dia punya harapan 10 triliun, itu masuk akal. Itu masih harapan, itu bukan hayalan. Petakan antara harapan dan hayalan. Selagi itu masih harapan, setinggi mungkin jangan sampai level hayalan. Karena kalau sudah menghayal, ya wes, ini hayalan. Jadi gambarnya adalah semacam tadi. Orang yang mampu di level tinggi, kok dia menunjukkan diri dengan level bawah, itu kekurang cerdasan orang. Gitu. Kopoi bahasanya ya. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala dalam kitabnya Mudawatun Nufus, beliau itu mengatakan termasuk di antara kekurang akalan orang, kata beliau. Termasuk di antara orang itu akalnya rodok kurang. Kalau dia itu punya sawah, bisa ditanami gandum, kok cuma ditanami kangkung. Ingat sama saya, bahasanya beliau bukan gandum sama kangkung, ini bahasa saya. Jadi bahasa beliau salah, itu bisa ditanami gandum atau ditanami kelapa gitu kalau nggak salah. Ini Ibnu Hazm kan orang Andalus ya. Jadi kalau bahasa saya, jenengan duit tanah ini seandainya ditanami tanaman yang menghasilkan dan hasilnya tinggi apa? Brambang. Ya salah brambang, manut. Ini tanah itu ini sangat subur. Kalau ditanami brambang, itu hasilnya misalkan sekali panen 10 juta misal. Terus dia itu repot tanam brambang, tanami kangkungnya, tanam tinggal turu pena oleh 1.000. Itu kata Ibnu Hazm rahimahullah taala termasuk kekurangan akal. Karena dia memiliki kekuatan untuk mendapatkan 10 juta. Kenapa mencukupkan diri dengan 100.000? Dan ini berlaku untuk dunia, berlaku untuk akhirat. Makanya antum yang diberikan oleh Allah kekuatan tertentu, maksimalkan kekuatan itu. Dan kekuatan kita itu masing-masing. Kalau memang antum tercipta sebagai kutilang, maksudnya itu takdirkan Allah sebagai kutilang, yuk maksimali dari kutilang itu piye gitu. Tapi kalau antum tercipta sebagai elang, jangan mencukupkan diri sebagai kutilang. Enak ngono ku dadi kutilang ae. Anda elang ya akhi, jadilah raja dirgantara. Kalau Anda tercipta sebagai mujair, bagaimana caranya mujair yang hebat? Sakmi ini kan segede toh yo. Mujair sakmi ini kan segede. Tapi kalau memang Allah ciptakan Anda adalah anaknya hiu, jangan mencukupkan diri sebagai mujair. Maksud saya. Dan antum kita masing-masing mengukur kemampuan diri. Saya ini water, mujair, bandeng. Saya ini water, teri, mujair, bandeng, hiu, ataukah saya itu paus? Kalau memang antum merasa anak diberikan oleh Allah kekuatan ini, saya hiu, jadilah Anda hiu, raja lautan. Dan itu ma'aliyal umur. Tapi kalau Anda merasa koyo aku iki water, ya wis lah, piye carane dadi water yang terhebat. Begitulah hewan. Itu namanya ma'aliyal umur. Jadi tapi jangan melebihi batas sehingga jadi hayalan. jadi hayalan. Wallahu a'lam insyaallah subhanahu wa taala. Jadi ini yang bisa kita pelajari bersama. Kalau ada pertanyaan anak batasi maksimal 10 menit. Sudah jam 8. Anak perjalanan ke Gresik. Maksimal 10 menit. Kalau ada yang mau disampaikan monggo barakallahu. Kalau enggak ya alhamdulillah. Tapi alhamdulillah enggak ada. Kita akhiri majelis kita. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.